Artikel kali ini berjudul 5 alasan logis nggak perlu menyalahkan diri saat diselingkuhi pasangan. Artikel ini ditulis oleh Peter Edward dan diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2020 jam 16:23. Jadi, setiap orang yang menjalin hubungan asmara pasti berharap agar pasangannya setia kepadanya. Diselingkuhi adalah pengalaman yang pasti ingin dihindari siapapun. Tapi namanya hidup, terkadang justru hal terburuk itulah yang terjadi pada kita. Sudah berusaha setia pada pasangan, tapi dia malah seenaknya mendua dengan orang lain. Orang yang pernah menjadi korban selingkuh pasti merasakan berbagai emosi negatif. Perasaan bersalah adalah salah satunya yang bisa muncul karena pikiran bahwa pasangan mendua adalah kesalahan kita juga. Apakah kamu pernah mengalami pahitnya diselingkuhi dan merasa bersalah karenanya? Kalau iya, ketahuilah bahwa pikiran itu tidak benar. Inilah 5 alasan logis kenapa kamu tidak perlu menyalahkan diri sendiri apabila diselingkuhi pasangan. Alasan yang pertama, setia itu adalah kewajiban. Orang yang memutuskan untuk menjalin hubungan tentu akan mendapat sejumlah kewajiban dan hak. Salah satu kewajiban terpenting adalah tetap setia pada pasangannya. Dan karena namanya kewajiban, tentu hal itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Maka ketika pasanganmu berselingkuh, jelas bahwa dirinya sudah melanggar kewajibannya untuk setia padamu. Sementara kamu sendiri sudah memenuhi kewajibanmu itu dengan tetap setia padanya. So, karena kamu sudah memenuhi kewajiban sedangkan dia tidak, tentu kesimpulannya adalah kesalahan ada di pihaknya, bukan kamu. Alasan yang kedua, selingkuh bukan sesuatu yang terjadi tanpa sengaja. Terkadang perselingkuhan bisa terjadi tanpa diawali niat. Hal itu betul, tapi itu nggak berarti bahwa selingkuh bisa terjadi tanpa sengaja. Mungkin pasanganmu selingkuh setelah digoda habis-habisan oleh lawan jenis, tapi apakah itu artinya dia nggak sengaja? Tentu tidak demikian. Sehebat apapun godaan dari lawan jenis, setiap orang selalu punya pilihan untuk menolak. Maka kalau pasanganmu selingkuh, jelas itu adalah pilihannya sendiri, bukan ketidaksengajaan. Tidak ada istilah terpaksa selingkuh. Pasanganmu mungkin berkilah bahwa dirinya hilaf karena terus-menerus digoda, tapi kekhilafan itu berasal dari kelemahannya sendiri, bukan kesalahanmu. Maka jelas, tetap dirinya lah yang patut disalahkan atas perselingkuhannya, bukan kamu. Alasan yang ketiga, kekurangan pasangan seharusnya dikomunikasikan. Tapi mungkin setelah selingkuh, pasanganmu berusaha mengalihkan kesalahan pada dirimu dengan cara menyebutkan beberapa kekuranganmu. Misalnya, mungkin ia menyebutmu kurang perhatian atau kasih sayang, sehingga ia mencoba mencarinya dari orang lain. Apakah itu artinya kesalahan ada di pihakmu? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Kekurangan pasangan seharusnya dikomunikasikan berdua dan dicari jalan keluarnya, bukan malah mencari apa yang kurang dari pasangan dalam diri orang lain. Dengan berusaha menyalahkanmu atas tindakannya, justru makin terlihat bahwa dia memang bukan orang yang berintegritas. Maka lagi-lagi jelas bahwa masalahnya ada pada dirinya, bukan dirimu. Alasan yang keempat, kalau memang ia nggak tahan denganmu, harusnya yang ia lakukan adalah memutuskan hubungan. Tapi bagaimana kalau pasanganmu memang sudah sering berbicara soal kekuranganmu, tapi kamu yang nggak kunjung berubah jadi lebih baik? Mungkin ia berdalih bahwa ia sudah capek dan nggak tahan lagi denganmu, sehingga mencari orang lain yang lebih baik. Apakah alasan itu bisa dibenarkan? Jawabannya tetap tidak. Mencari orang lain yang lebih baik memang gak salah, tapi sebelum itu harusnya ia melakukan satu hal penting dulu, yaitu memutuskan hubungan.
Kalau ia sudah memutuskan hubungan denganmu, barulah ia berhak mencari orang yang lebih baik. Selama belum putus, ia sama sekali nggak berhak melakukan itu. Jika ia mencari orang lain sebelum memutuskan hubungan, itu artinya dia ingin mendapatkan kenyamanan dari orang lain tapi tetap tidak mau kehilangan dirimu. Jelas itu adalah sikap yang sangat egoistis. So, dari sini pun jelas bahwa memang kesalahan ada di pihaknya. 5. Sebaik apapun dirimu, ia akan tetap selingkuh kalau memang gak setia. Mungkin kamu juga pernah berpikir bahwa seandainya kamu jadi orang yang lebih baik, pasanganmu pasti gak akan selingkuh. Pemikiran seperti itu pun bisa membuatmu menyalahkan diri, tapi sebenarnya itu pun pemikiran yang salah. Kita memang harus memperbaiki diri setiap hari, tapi itu nggak ada hubungannya dengan pasangan selingkuh atau tidak. Selingkuh terjadi karena ketidaksetiaan, bukan kekurangan pasangan. Orang yang benar-benar setia nggak akan pernah selingkuh, entah sebanyak apapun kekurangan pasangannya. Sebaliknya, sebaik apapun dirimu, pasanganmu akan tetap berselingkuh kalau memang dia nggak setia. Teruslah perbaiki dirimu, tapi jangan anggap bahwa pasanganmu selingkuh karena kamu kurang baik. Tidak, ia selingkuh karena tidak setia, dan itu bukan salahmu.